Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal menjelaskan apa-apa saja sih skill yang harus dimiliki oleh kalian kalau misalnya kalian itu mendaftar sebagai legal officer atau misalnya kalian itu pengen jadi legal officer. Nah, sebelum lanjut ke video ini, untuk kalian yang belum subscribe di channel saya, silahkan bisa bantu saya mengembangkan channel ini dengan cara subscribe. Klik link di bawah, tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Nah, teman-teman, banyak yang nanya ke saya, Bang, kalau misalnya saya itu mau jadi legal officer, atau Bang, kalau jadi legal officer itu skill apa sih yang harus dimiliki atau yang harus kita kuasai? Nah, saya sudah punya beberapa catatan berdasarkan pengalaman dari saya pribadi. Ketika menjadi seorang legal officer dulu, itu ada beberapa skill yang menurut saya harus dikuasai ketika kalian juga pengen berkarir menjadi seorang legal officer. Nah, teman-teman, untuk 5 skill ini adalah argumentasi dari saya sendiri berdasarkan pengalaman saya menjadi seorang legal di tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi awal tahun 2019 sampai 2020, 2 tahun menjadi legal officer, dan kemudian saya ganti profesi begitu ya. Jadi selama 2 tahun itu betul-betul banyak pengalaman sekali yang bisa saya ambil, dan saya pengen pengalaman itu juga bisa saya share ke teman-teman semua dan semoga bisa bermanfaat. Nah, teman-teman, skill yang pertama yang harus dimiliki ketika kalian mau menjadi seorang legal adalah, yang pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu, apakah komunikasi itu harus komunikasi yang baik? Tentunya iya, tetapi komunikasi itu juga disesuaikan dengan siapa lawan bicara kita atau dalam kondisi apa. Misalnya ketika kita koordinasi dengan satu departemen dengan lain departemen, itu tentunya kan komunikasinya berbeda. Kalau misalnya satu departemen, misalnya departemen legal di sana ada 5 orang atau mungkin ada 3 orang. Nah, kita komunikasi dalam satu departemen itu tentu membahas satu hal berhubungan dengan legal, kan kebanyakan begitu ya kalau misalnya pekerjaan. Nah, tentunya bahasa yang digunakan atau misalnya tata cara bahasa tubuh kita, kemudian bagaimana pengaturan emosi kita, itu tentunya akan berbeda ketika kita ngomongin soal kasus atau misalnya kita ngomongin soal perizinan. Itu akan berbeda dengan kita komunikasi ke departemen lain, misalnya di departemen bagian keuangan gitu kan. Nah, itu tentunya akan berbeda. Nah, kalau ke lain departemen itu kan kita sifatnya koordinasi. Jadi sebagai seorang legal itu kita lebih meminta bantuan kepada departemen lain untuk mempermudah apa yang sedang kita tangani, atau misalnya pekerjaan apa yang berhubungan dengan departemen lain begitu. Nah, di beberapa pekerjaan yang lalu ketika saya menjadi legal itu juga hampir setiap hari, bisa dikatakan hampir setiap hari berhubungan dengan departemen lain. Khususnya adalah untuk bagian keuangan gitu. Untuk bagian keuangan ketika saya pegang perkara. Kalau perkara-perkara itu perkara-perkara yang berkaitan dengan misalnya gagal bayar. Nah, di situ akan setiap hari berhubungan dengan departemen lain. Nah, komunikasi itu juga berbeda ketika kita sedang ngomong sama atasan gitu, atau mungkin kita ngomong ke bawahan kita atau ke sesama rekan, misalnya jabatan kalian adalah SPV, berarti sesama SPV dengan ke bawahan itu tentu akan berbeda. Nah, komunikasi itu akan membantu menunjang pekerjaan kita. Untuk seorang legal itu komunikasi menjadi sangat penting karena legal memerankan fungsi, biasanya dalam sebuah departemen itu ada legal advice. Jadi nasihat-nasihat hukum yang diberikan kalian untuk perusahaan atau misalnya untuk atasan yang minta pertimbangan hukum ke kalian. Jadi komunikasi itu menjadi skill yang pertama yang harus dimiliki menurut saya. Nah, kemudian ketika komunikasi kalian baik, itu juga akan membantu ketika kalian memiliki pendapat hukum yang diberikan kepada perusahaan kalian.
gitu. Jadi misalnya ada sebuah kasus, kemudian kalian diminta untuk memberikan advice-nya, memberikan nasihatnya. Nah, dalam memberikan nasihat itu biasanya ada pendapat hukum. Nah, pendapat hukum yang kita berikan itu kalau misal tidak dikemas dengan komunikasi yang baik, mungkin saja akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, kan begitu. Atau mungkin itu berseberangan dengan misi perusahaan misalnya, atau misalnya berseberangan dengan atasan kita. Nah, makanya komunikasi ini yang membantu untuk menyampaikan pendapat hukum kita agar tersampaikan dengan baik. Selain itu juga membantu dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, biasanya masyarakat atau misalnya orang yang latar belakang pendidikannya adalah non hukum itu biasanya akan lumayan susah untuk memahami istilah-istilah hukum gitu, karena istilah hukum itu kan biasanya detail dan biasanya dia panjang kali lebar gitu, jadi dijelaskan semua. Nah, makanya komunikasi kita, ketika komunikasi kita itu bagus, maka itu akan membantu kita dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga membantu kita untuk ketika proses negosiasi atau membantu kita dalam kerjasama antar departemen. Kemudian skill yang kedua itu adalah analisa yang baik. Nah, teman-teman, ketika kalian pengen menjadi seorang legal, maka kalian harus mampu menganalisa sesuatu itu dengan baik. Nah, bagaimana sih menganalisa dengan baik? Itu analisa dengan baik itu sebenarnya kemampuan personal. Jadi itu akan terbentuk ketika kita itu banyak membaca, ketika kita banyak berdiskusi, ketika kita banyak mencari pengalaman. Nah, itu akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi ketajaman analisa kita itu akan terasah dengan sendirinya ketika kita membaca banyak hal atau mengetahui banyak hal begitu. Jadi nanti sudut pandang analisanya itu dari berbagai arah. Nah, analisa yang baik itu kalau sebagai seorang legal tentu kita harus bekerja sesuai dengan SOP ya. Kita harus bekerja sesuai dengan SOP, karena kalau misalnya kita nggak bekerja sesuai SOP ya berarti kita melanggar aturan dong kan gitu. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan SOP. Nah, selain bekerja dengan SOP, ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang di SOP-nya itu kadang kan ada pekerjaan yang belum diatur di SOP atau standar operasional prosedur dalam sebuah perusahaan itu, maka kita harus bisa berpikir secara kreatif. Nah, kalau saya waktu itu di pekerjaan itu banyak kreatifnya itu justru lebih banyak gitu. Jadi misalnya dalam membuat dokumen, dalam misalnya arsip dokumen, kemudian dalam penyelesaian perkara, membuat job planning, kemudian membuat misalnya schedule dinas kita, itu harus kita sesuaikan dengan kita sedang ngurusin apa nih, misalnya perizinan atau kita sedang ngurusin dokumen apa gitu. Jadi kita harus berpikir kreatif dalam pekerjaan kita. Tidak hanya berpikir saja, tetapi harus pekerjaan-pekerjaan kita itu harus sekreatif mungkin begitu. Tentunya itu yang menunjang pekerjaan kita agar lebih efektif. Nah, kalau menjadi seorang legal ya, ketika kita menganalisa sebaik-baiknya itu, berusaha untuk menganalisa dengan sebaik-baiknya itu, tentunya kita harus menggunakan data. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita misalnya sedang pegang satu hal, perkara ataupun perizinan dan lain-lain gitu kan, dan lain-lain, misalnya ada project atau misalnya ada sedang membuat project A, project B gitu kan di departemen kalian, itu tentu kita harus menggunakan data. Nah, data itu diambil dari apa? Dari pekerjaan hari-hari kita, dari misalnya apa yang terjadi di lapangan. Kalau misalnya kita megang kasus, berarti apa yang terjadi di lapangan, fakta-fakta di lapangan kita kumpulkan. Nah, kita bekerja harus dengan menggunakan data, maka nanti analisanya adalah analisa by data. Kemudian menjadi seorang legal juga landasan hukumnya itu harus jelas. Jadi ketika kita ngomong A, atau misalnya kita itu memberikan advice hukum A, jadi landasannya apa gitu, kenapa kok A? Nah, itu baru nanti masuk ke pendapat hukum gitu. Selanjutnya kalian juga kalau misalnya lagi megang kasus, atau misalnya kasus itu maksudnya nggak hanya perdata pidana ya, kasus itu case di sini tuh maksudnya adalah misalnya kalian sedang ngurus perizinan, atau misalnya kalian tuh sedang ngurus penanganan dokumen-dokumen legal gitu kan. Nah, kalian itu harus menguasai penuh
case itu gitu. Kalian harus benar-benar jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalian harus mendalami sedetail-detailnya bagaimana kasus itu, atau bagaimana case itu, atau bagaimana perizinan itu. Misalnya contohnya apa Bang? Contohnya misalnya kalian tuh sedang ngurusin perizinan. Nah, perizinan itu dimulai dari bagaimana sih prosedurnya. Kemudian dalam setiap prosedur itu siapa pihak-pihak yang berkaitan. Setelah pihak-pihak yang berkaitan, kemudian apa-apa saja syarat yang harus kita lengkapi. Nah, setelah syarat, kemudian biayanya bagaimana. Nah, durasi waktunya seperti apa. Nah, itu harus kalian selesaikan, harus kalian kuasai dalam memegang suatu kasus atau case. Maka nanti analisanya adalah analisa yang baik gitu ya. Contohnya misalnya kita diberikan tugas untuk Mas, kamu ngurus perizinan ya. Misalnya kita disuruh ngurusin akta pendirian cabang baru misalnya. Nah, itu kita diberikan durasi 1 bulan. Nah, kita jangan langsung mengiyakan, tetapi meminta waktu untuk mencari tahu dulu perizinan itu nanti apa saja yang perlu kita siapkan. Kemudian kita harus ketemu pihaknya itu siapa saja, kemudian apa yang harus kita urusi, memakan berapa banyak biayanya. Nah, barulah di situ nanti kita punya job planning. Nah, baru nanti dijawab bahwa kita bisa menyelesaikan dalam maksimalnya sekian. Nah, misalnya 40 hari. Dalam 40 hari itu ya kita harus benar-benar kerja keras gitu untuk bisa sesuai dengan waktu yang kita janjikan gitu. Maksud analisa yang baik itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita megang sesuatu tetapi kita tuh nggak paham, dan pada akhirnya tuh nggak jelas, advice hukumnya nggak tahu, kemudian pendapat hukumnya apa juga nggak jelas gitu kan. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan itu kan menjadi tugas seorang legal gitu, berdasarkan dari sudut pandang hukum. Lanjut, yang ketiga adalah kemampuan legal drafting. Jadi legal drafting itu membuat draft-draft hukum ya, baik itu perjanjian, kemudian baik itu kontrak dan lain sebagainya, atau mungkin dokumen-dokumen misalnya ada pelanggan, customer ke kita, kemudian ada dia syarat pendaftaran menjadi customer kita itu bagaimana. Nah, memuat ketentuan-ketentuan hukum yang bisa misalnya mengikatkan antara penjual dengan pembeli itu bagaimana dalam sebuah dokumen itu gitu. Jadi itu kalian harus benar-benar banyak belajar gitu ya, banyak belajar dari manapun sebenarnya, tidak hanya dari buku. Apalagi hari ini kalian bisa belajar dari YouTube, kalian bisa belajar dari manapun lah. Itu kemampuan legal drafting. Nah, legal drafting itu dokumen-dokumen legal atau dokumen-dokumen hukum, kemudian dari bagaimana tata bahasanya dalam penyusunan dokumen hukum itu. Misalnya kalian membuat perjanjian, jadi perjanjian itu bahasanya seperti apa. Selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang harus masuk dalam perjanjian itu. Nah, yang diatur oleh undang-undang, misalnya apa saja yang harus memuat hak dan kewajibannya, kemudian apa yang diperjanjikan, kemudian misalnya waktunya itu berapa lama, selanjutnya adalah berakhirnya itu kapan, kemudian bagaimana ketika ada hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian ini, dan lain-lain. Jadi kalian harus banyak membaca, banyak mengkomparasikan antara misalnya dokumen satu dengan dokumen lainnya, kemudian kalian bisa merancang gitu. Selanjutnya, skill yang keempat adalah pengetahuan hukum yang baik. Jadi pengetahuan hukum yang baik itu pertama adalah pengetahuan hukum umum. Jadi biasanya legal officer itu ditanya berkaitan dengan problem-problem hukum. Jadi apapun itu, bahkan kadang di luar dari pekerjaan pun kita ditanya gitu. Makanya kita harus tahu, misalnya seperti apa. Misalnya ketika ada kondisi seseorang yang gagal bayar, itu apakah bisa masuk ke kasus penggelapan atau tidak gitu. Jadi kita harus bisa memberikan pendapat hukum kita gitu kan. Nah, nggak mungkin seorang legal ketika ditanya seperti itu kemudian bilang saya tidak tahu gitu. Nah, kan kita juga kredibilitas sebagai
legalnya kan juga dipertanyakan. Makanya pengetahuan hukum yang umum itu perlu kalian kuasai. Nah, tentu kayaknya kan berat gitu ya, ketika kita tuh harus tahu semuanya, itu kan berat. Dan apalagi untuk teman-teman yang misalnya fresh grade, itu kan secara pengalaman mungkin harus banyak kan, harus banyak belajar. Nah, tentu belum bisa menguasai semuanya, tetapi setidak-tidaknya ya pengetahuan hukum umum gitu. Misalnya kalau perjanjian itu apa saja sih syarat-syarat sahnya dalam yang disebutkan dalam undang-undang. Kemudian kalau misalnya proses pidana itu apa saja prosesnya. Kalau misalnya non litigasi bisa nggak. Kalau misalnya nanti masuk ke litigasi atau masuk ke badan peradilan itu bisa nggak gitu kan. Setelah sidang misalnya, kalau misalnya itu keperdataan ya, kita melakukan gugatan itu bisa apa enggak gitu sih. Pengetahuan yang seperti itu yang harus kalian kuasai. Kemudian misalnya juga dalam permasalahan itu kalian bisa menjelaskan, oh kalau permasalahannya seperti ini diaturnya dalam ini, kemudian nanti yang harus dilakukan itu seperti ini. Kemudian misalnya perizinan juga sama, itu prosesnya seperti apa, kemudian siapa saja pihak-pihak yang terkait, kita harus izinnya itu misalnya di mana. Kemudian standar legal itu misalnya dalam sebuah draft itu harus memuat apa-apa saja gitu, para pihak dan lain-lain. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pengetahuan misalnya penyelesaian permasalahan apapun itu, seorang legal harus bisa diusahakan, harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kemudian pengetahuan hukum ini juga harus diimbangi dengan update aturan-aturan yang terbaru atau misalnya kebijakan-kebijakan yang terbaru. Perundang-undangan itu kan menurun ya, dari undang-undang, kemudian di bawahnya ada lagi, kemudian bawahnya ada lagi sampai ke peraturan perusahaan. Itu kalian harus selalu update gitu. Apakah misalnya waktu RUPS di situ ada pengambilan keputusan atau tidak gitu. Apa yang diperbarui dari akta yang pertama, akta pendirian, kemudian ada RUPS berikutnya itu apa saja yang menjadi perubahan, baik misalnya besaran investasinya atau misalnya apa modelnya, kemudian misalnya kepengurusannya, itu kalian harus betul-betul menguasai, karena itu kan dijadikan sebagai salah satu legal standing. Ketika kita ngomong misalnya si A memutuskan itu, dia dalam sebuah perusahaan itu tuh kewenangannya apa gitu. Selanjutnya yang kelima, skill yang harus dimiliki seorang legal officer itu adalah kemampuan negosiasi. Jadi negosiasi itu menjadi sangat penting, karena negosiasi itu tidak hanya berkaitan dengan misalnya kita sedang melakukan lobby penyelesaian perkara dengan para pihak atau misalnya mencari jalan keluar, itu tidak hanya seperti itu, tetapi juga negosiasi itu ketika kita mendapatkan tugas dari atasan atau ketika kita sedang bekerja sama antar departemen. Nah, itu bagaimana kemampuan negosiasi kita. Misalnya kita memerlukan bukti-bukti nih, kita lagi megang kasus, kemudian kita memerlukan bukti-bukti faktur, bukti-bukti rekening koran gitu kan, kita harus koordinasi kan dengan departemen lain. Nah, selama koordinasi itu ya bagaimana negosiasi kalian agar departemen lain itu juga dalam membantu kalian itu tidak merasa keberatan dan dengan cepat dan lain-lain. Itu adalah kemampuan negosiasi. Kalau lebih spesifiknya sih dalam penyelesaian perkara yang perkara keperdataan itu banyak dipakai. Jadi kan kita harus ketemu dengan pihak kedua. Kemudian pihak kedua kita berbicara soal bagaimana nih win-win solusinya, bagaimana nih penyelesaian yang bisa dilakukan oleh pihak kita atau pihak mereka gitu. Kemudian juga negosiasi terhadap atasan ya, atau pihak kedua dalam suatu hal, misalnya ada sesuatu hal, misalnya kita dapat tugas dari atasan, nah, sampai kata ada deal oke gitu kan. Nah, itu kan kita harus ada negosiasinya. Misalnya kita diminta menyelesaikan sesuatu dalam waktu singkat, tapi kita nggak mungkin kan kita akan langsung menolak gitu. Jadi itulah yang dimaksud sebagai negosiasi kita juga harus bagus gitu. Nah, mungkin di lain video gitu ya, mungkin saya sharing bagaimana sih membangun dari masing-masing skill gitu kan.
bagaimana sih caranya gitu, lebih dispesifikkan lagi biar menjadi pembelajaran untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai, semoga bisa bermanfaat, dan dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.